terus berusaha berjalan semampuku, meskipun air ini terus mengalir. Perut mulas dan... "Sarah, tolong jangan lari," sahut Mas Ismail. "Sarah, tunggu Sarah." Ia sudah berada di belakangku, dekat, karena suaranya terdengar jelas. Aku masih dengan posisi membelakanginya dan terus berjalan tanpa peduli panggilannya. "Sarah, ini air apa?" "Loh, kok?" Aku berhenti. Rasanya sudah tak kuat. Air membasahi jejak langkah. Sakit. "Sarah, ini kenapa ada air?" Aku membalikkan badan, kini bisa melihat wajahnya dengan jelas. Untuk beberapa saat kami saling beradu pandang. "Sarah," panggilnya dengan tatapan yang... Aku tak ingin melihatnya, tapi tak bisa menghindar. "Jangan urus hidupku," ucapku ketus. Keringat bercucuran, menahan perut masih terasa sakit. "Sarah, kenapa basah? Dan itu..." Ia menunjuk ke arah kakiku yang terus mengalir membasahi tanah karena air belum berhenti keluar. Tak jauh terlihat ada taksi. Inilah saatnya aku pergi. "Taksi!" teriakku, melihat taksi akan melewati. Tapi sial, taksi itu tidak berhenti karena berpenumpang. Aku harus segera ke rumah sakit. Jika membiarkan air ini terus mengalir, aku takut anak di dalam kekeringan. "Biar aku antar." "Kamu mau kemana? Dan kenapa air itu?" Mas Ismail tampak kebingungan. Bisa maklum, karena ia belum pernah punya istri hamil atau melahirkan. Bisa jadi ini pemandangan pertamanya melihat wanita akan melahirkan. "Atau kamu mau melahirkan?" Aku tetap diam, tanpa bersuara menanggapinya. Menahan sakit. Ini sakit yang teramat sakit. "Tolong jangan menghindar lagi. Ini demi keselamatanmu dan bayi kita, Sarah." Ia mulai mendekat. "Bayi kita?" Enak aja ia bicara seolah aku akan menerimanya. "Tidak, aku tidak akan membiarkan dia merebut anakku, karena Ririn belum hamil." Sakit sekali. Kali ini tak bisa menghindar lagi. Rasa sakit makin menjadi, hingga tak kuat berdiri lama. Memegang tiang lampu jalan, rasanya hanya ini yang bisa membuatku tetap berdiri. Tetapi sakit sekali, hingga badanku lemah berdiri, hingga Mas Ismail menahan badanku agar tidak terjatuh. "Sarah, aku akan membawamu ke rumah sakit. Bertahanlah." Aku masih diam, hanya melihatnya dari dekat kala tubuhku diangkat. Saking sakitnya, refleks mencengkram lengan Mas Ismail. Tersadar dan segera dilepas. "Jika rasanya itu lebih baik, biarkan tanganmu mencengkram lenganku," ucapnya, seperti membaca gerak kala tubuhku dibawa menuju mobil yang terlihat tak jauh di dekat kami. Rasanya sakit ini makin menjadi. Bahkan rasanya pinggang mau putus, saking sakitnya. Ia tak ragu atau jijik menggendong tubuhku dalam keadaan air ini terus mengalir. Tangannya pasti sudah basah kala mengangkat tubuhku. Ia kuat juga, hingga tak terlihat kesusahan, karena wajahnya hanya terlihat khawatir saja. Padahal wanita hamil pasti lebih berat dari biasanya. "Bertahanlah, Sarah." Kini aku sudah duduk di bangku depan mobilnya. Ya Tuhan, sakit sekali. Aku harus kuat agar bisa melahirkan normal. Mobil dilaju secepat mungkin, hanya bisa berucap dalam hati menahan sakit. "Sabar, Sarah. Kita akan segera sampai ke rumah sakit."
Mas Ismail tampak tegang melihatku duduk di sampingnya, mengernyit kesakitan. Dia menikmati rasa sakit yang tidak bisa dielakkan. Inilah proses yang kedua kali dirasakan, tetapi tidak separah sekarang. Dulu kala melahirkan Tia tidak sesakit ini. Pecah, dan hanya menunggu beberapa menit di rumah sakit, Tia lahir. Akhirnya sampai di rumah sakit. Perawat langsung menyambutku dengan tempat tidur dorong, lalu membawaku masuk. "Pak Ismail, apakah ibu ini saudara Bapak?" tanya seorang dokter kala aku sudah berada di ruangan persalinan. Sepertinya mereka sudah saling kenal karena ia tahu nama Mas Ismail. Tak terdengar apa jawaban Mas Ismail karena pintu ruangan ini langsung ditutup. Aku ditangani beberapa perawat. Dalam keadaan menahan sakit, aku menghubungi bapak dengan ponsel memberitahu keberadaanku. "Bu Sarah, kami harus operasi ibu karena anak di dalam bisa kekeringan kalau tidak segera dikeluarkan. Sekarang rileks biar kami bisa membius ibu." "Operasi? Apakah tidak bisa diusahakan normal, Bu?" tanyaku ke dokter. "Bisa, tapi kita takut terlambat karena air sudah hampir kering. Ini sangat berbahaya bagi bayi ibu. Tak ada jalan lain. Aku menyetujui untuk dioperasi. Emak dan bapak sudah diberitahu dan mungkin sekarang sedang dalam perjalanan." Dalam keadaan sakit, aku diminta tidur miring agar suntik bius segera disuntikkan ke punggung. "Tahan sedikit ya, Bu." Lalu suntik itu sudah terasa menusuk punggung. Perlahan rasa sakit ini makin menghilang. Dalam ruangan operasi, aku hanya bisa menatap langit-langit kamar, menunggu dokter mengeluarkan anak dalam perutku. Cahaya lampu operasi dan sibuknya dokter menangani. Ini pengalaman pertamaku di operasi. Tak lama kemudian, terdengar suara tangis bayi mengguncang ruangan. "Alhamdulillah," ucapku bersyukur. "Bayinya laki-laki, Bu." "Sehat kan, Dok?" tanyaku. "Sehat, tidak ada kekurangan apapun, Bu." "Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin." Rasa syukur hingga meneteskan air mata. "Terima kasih, Tuhan." Ingin sekali melihat bayiku. Mungkin perawat sedang membersihkannya, sementara dokter juga sedang menjahit perutku. Tak lama kemudian, bayi itu diperlihatkan kala aku masih berbaring dan perut masih sedang dijahit. Ada tirai membatasi tubuh dari dada hingga aku tak melihat perut dibelah. Tak lama kemudian, dunia makin gelap di mataku. Sarah tak sadarkan diri. "Sarah, Sarah." Samar-samar terdengar emak memanggil. Mungkin belum sadar total, Mak. Kali ini suara bapak yang terdengar. Membuka mata, terlihat emak menatapku. "Mak, panggilku." "Bayinya sehat," ucap emak, terlihat senang. Bapak mendekat, yang tadinya duduk di sofa kamar ini. "Ini ruangan yang sangat bagus, mirip kamar hotel. Apakah Mas Ismail yang melakukan semua ini?" "Tidak. Ia tidak boleh melakukan semaunya hingga aku akan berutang budi atau ia bisa merebut anakku." "Mak, Pak, apakah kamar ini Mas Ismail yang carikan?" tanyaku ingin bangkit duduk, tapi sulit karena perut sangat sakit. Ya Tuhan, sakit sekali kalau bergerak. Jangankan duduk, miring saja dada ini terasa sesak saking sakitnya. Emak dan bapak beradu pandang. Mata mereka saling bicara. Aku tahu, pasti ada yang tidak beres. "Mak, Pak, mana bayiku? Jangan sampai Mami Mas Ismail membawanya karena Ririn belum punya anak. Jangan terima fasilitas ini karena mereka akan merebut anakku." "Mak, hanya berbaring yang bisa dilakukan." Sambil bicara mengeluarkan apa yang jadi kekhawatiran.
Aku sangat ingat kalau Ririn ingin membeli anakku. Tidak, aku tak ingin mereka merampasnya karena anak ini keturunan Mas Ismail satu-satunya sekarang ini. Jangan khawatir, anakmu masih di ruangan bayi. Nanti juga dibawa ke sini agar disusui. Tapi Pak, kamar ini pasti dia yang membiayai. Pilih kamar biasa aja yang sesuai keuanganku. Bapak juga maunya begitu. Tapi wartawan akan semakin leluasa berdiri depan kamar karena mereka. Ucapan Bapak terhenti. Pasti ada sesuatu yang belum diberitahu. Wartawan, maksudnya Pak? Bapak diam dengan menghela napas panjang. Mak, kenapa ada wartawan? Sarah, sebaiknya kamu pulih dulu. Yang penting bayimu aman. Tidak akan ada yang berani mengambilnya begitu saja. Ini negara hukum. Biar mereka berduit bukan berarti bisa mengambil anakmu begitu saja. Tenang, ada emak dan bapak. Emak belum menjelaskan tentang wartawan mencariku. Atau jangan-jangan Ririn dan Mas Ismail cukup terkenal karena seorang pengusaha sukses dan dokter dermawan. Pernikahan mereka saja diliput di surat kabar. Apalagi tentang aku melahirkan yang diantar Mas Ismail. Pantas dokter itu kenal dengan Mas Ismail. Atau jangan-jangan ini rumah sakit Ririn. Tidak mungkin aku dibawa ke rumah sakit Ririn. Entahlah, aku bingung menerka-nerka yang belum mendapatkan jawaban pasti. Tolong ceritakan, Mak, apa yang terjadi di luar sana? Kenapa wartawan mencariku? Kamu baru melahirkan. Tidak baik dengar berita tak penting. Ini demi kondisimu, Sarah. Dokter juga berpesan agar ibu setelah melahirkan jangan dibebani masalah karena rawan sakit mental. Istilahnya, lupa emak, baby blues, Mak, kata bapak meluruskan. Mak, Pak, aku kuat kok. Insya Allah tak akan ada istilah baby blues untukku. Percayalah, aku pernah mengalami yang lebih waktu hamil. Masa anak udah lahir, aku masih lemah. Tiba-tiba pintu dibuka. Masuklah seorang perawat. Emak dan bapak agak menjauh karena perawat itu memeriksa kondisiku. Bu, setelah kentut baru boleh minum. Nanti kalau efek biusnya sudah habis akan diberi obat mengurangi sakit. Kalau tidak bisa menahan sakit. Suster, kenapa wartawan mencariku? Bertanya pada emak dan bapak tidak dijawab. Maaf Bu, saya nggak berani ikut campur karena ini sudah ditekankan. Siapa yang larang? Maaf Bu, saya cek tensi dulu ya. Sepertinya percuma bertanya. Rasa penasaran makin bertambah kala perawat ini juga merahasiakannya. Setelah selesai, suster itu langsung keluar kamar. Lalu emak mendekat. Mak, aku kuat kok. Kenapa masih ada rahasia segala? Iya, Mak tahu. Kamu anak emak yang kuat. Ceritakan apa yang terjadi, Mak. Aku tetap mendesak emak karena memang sangat ingin tahu. Wartawan ingin tahu status hubunganmu dengan Ismail. Kabar yang tersebar, kamu pelakor dan melahirkan anak Ismail. Dan Ririn menyalahkan Ismail di depan orang banyak hingga berita itu menyudutkanmu, Sarah. Astagfirullahalazim. Kenapa hidupku belum tenang juga? Mak, aku akan berusaha jalan secepatnya agar kita bisa keluar dari rumah sakit ini. Pasti dia tertekan karena berita ini. Dulu berita papanya, sekarang berita aku dituduh pelakor. Tapi Ismail berjanji akan menyelesaikan masalah ini hingga namamu bersih. Mungkin maminya akan diwawancarai agar kamu terbukti bukan pelakor. Bukan berarti kita menerima Ismail begitu aja, Mak. Nanti setelah Sarah keluar dari sini, kita tak perlu komunikasi.
dengan orang kaya sok itu, geram bapak. Ya, aku setuju dengan bapak, mak, ujarku. Bersambung.